Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 11 Jakarta, Bapak Dr. Andes Bidang KMPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 16 Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya pada kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir di sini memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 16 Jakarta. Pada kesempatan ini, perkenalkan, saya Priyono Cahyo. Saya Muhammad Rizky. Saya Armelia Anwar. Kami CGP atau Calon Guru Penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta. Di sini kami akan memaparkan terkait diseminasi budaya positif di SMA Negeri 16 Jakarta. Baik, akan kita mulai. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan memaparkan ya terkait dengan budaya positif sekolah. Ya. Tapi sebelum kami sampaikan terkait dengan budaya positif sekolah ini, ayo untuk biar semangat ya, semangat kita di pagi hari ini. Dan kita aktif dalam mengikuti diseminasi ini. Ayo kita yel-yel dulu lah ya. Ya, yel-yel SMA Negeri 16 Jakarta. Baik ya. SMA Negeri 16 Jakarta, bangkit bersama. SMA Negeri 16 Jakarta, wujudkan prestasi. SMA Negeri 16 Jakarta, pasti bisa. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif ya, kira-kira ya kalau kita diskusi tentang budaya positif, itu apa sih budaya positif itu? Mungkin yang ada di benak Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau menyampaikan nggak ini? Silakan. Mungkin Bu Novi, apa itu budaya positif itu? Kalau menurut saya positif kan berarti mengarah dalam hal kebaikan. Jadi budaya positif berarti mungkin segala sesuatu hal yang kebaikan yang ada dalam sekolah kali ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Novia. Ada yang lain lagi? Silakan. Oh, Pak Prengki, monggo Pak. Baik, kita selalu di SMA Negeri 16 kita melakukan budaya positif. Contohnya yang banyak kita lakukan di lapangan untuk kebersihan kelas sama kebersihan di lapangan untuk mengangkat ada sampah-sampah yang berserakan dan kertas-kertas yang ada di lantai. Luar biasa. Terima kasih Pak Prengki. Ada lagi satu lagi? Ya Pak. Ya, Bu. Ya, Bu Roslinda. Monggo. Terima kasih Pak Bimo. Kebiasaan kita ya pagi-pagi itu budayanya salam, senyum, sambut ya pagi-pagi. Kemudian kita ada doa bersama, tadarus. Lalu ada lagi kita saling bersalaman. Kemudian ada lagi kalau misalnya pulang sekolah anak-anak kita arahkan tiket bersama. Kemudian Bapak Ibu juga saling bersalaman, saling kita berbagi. Kira-kira itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Roslinda. Luar biasa. Semangat semuanya yang jawabnya ya. Masih pagi fresh. Jadi budaya positif ya. Ya. Budaya positif ini adalah pembiasaan hal yang baik. Ya, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Seperti halnya di SMA Negeri 16, kita sudah melaksanakan ini semuanya. Ya, mulai tadi yang disampaikan Ibu Roslinda adalah apa itu? Bentuk penerapan 5S ya. Penerapan 5S di sekolah itu sudah kita laksanakan. Terus tadi Pak Prengki budaya untuk menjaga
kebersihan di lingkungan sekolah juga sudah kita laksanakan. Ya, jadi kita sifatnya hanya mempertegas terkait dengan budaya positif sekolah. Kan ini bukan hanya murid yang harus kita tuntut untuk melaksanakan budaya positif, tapi kita sebagai seorang pendidik, kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik dan bisa menjadi suri teladan yang baik pada anak-anak didik kita, murid kita. Baik, pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad 21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecah masalah, dan literasi digital. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, terkait dengan paradigma baru, ya, bahwa anak-anak kita ini termasuk generasi Z ya, generasi Z, dimana kalau nggak kita pertebal lagi terkait dengan budaya, kita berusaha edukasi kepada anak-anak, maka ini akan bermasalah untuk ke depan. Maka di sini di dalam kurikulum merdeka ini berusaha untuk mengimbangi terkait dengan kondisi perubahan. Ya, pendidik itu harus menuntut, mengarahkan, ya, anak didiknya agar bisa berkembang, tapi sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Baik, profil pelajar Pancasila di sini ada 7 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Ya, pembiasaan baik kita sudah laksanakan Bapak Ibu ya. Ya, seperti halnya contoh setiap hari kita melaksanakan tadarus, dan yang non muslim juga melaksanakan doa pagi. Ya, itu sudah kita laksanakan. Bahkan setiap Jumat juga yang muslim juga melaksanakan Asmaul Husna dan juga sholat duha. Ya, non muslim juga pembiasaan pagi, doa pagi juga. Nih. Berakhlak mulia. Ya. Jadi kita berharap dengan pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah, ya, dengan mengajak seluruh warga sekolah untuk melaksanakan budaya positif, ya, agar siswa atau peserta didik khususnya di SMA Negeri 16 ini memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya. Terus yang ketiga adalah berkebinekaan global. Yang keempat adalah gotong royong. Bapak Ibu, gotong royong ini bukan sekedar peduli, ya, membersihkan lingkungan di sekolah kita, tetapi gotong royong ini juga bisa meliputi, ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita ajarkan kepada anak didik kita, yaitu dengan cara apa? Ketika kita berikan penugasan, ini ada apa itu namanya? Kerja kelompok, ya, kerja kelompok. Ini bentuk adalah kerjasama, gotong royong gitu ya. Nah, secara tidak langsung berarti kita sudah menerapkan, ya, profil pelajar Pancasila itu. Kemudian kita juga ajarkan kepada mereka adalah untuk bisa bersikap mandiri, ya, kreatif, ya. Terkait dengan kreatif Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita mendidik dan mengarahkan anak-anak menyesuaikan dengan kondisi alam dan zamannya, ya. Sekarang zamannya teknologi, berarti kita juga harus mengajarkan pada mereka untuk tidak gaptek lagi, ya.
Misalkan ya kita mengajarkan dengan menggunakan metode pembelajaran Canva, terus kemudian apa lagi Kahoot, terus kemudian ada lagi Quizzes, ya. Jadi lebih kreatif ya pembelajaran, sehingga apa? Anak-anak ini tidak jenuh untuk mengikuti pembelajaran kita dan aktif. Kemudian yang seterusnya adalah kita latih untuk siswa memiliki nalar yang kritis. Kita berikan bentuk apa itu namanya pembelajaran atau contoh-contoh soal yang sifatnya ini bisa melatih anak-anak untuk memiliki nalar yang kritis. Oke, itu ya profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik nih. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Ini akan kita bahas Bapak Ibu ya, yang akan kita paparkan ya melalui saya, Pak Rizky dan Bu Armel pada pagi hari ini. Yang pertama, pertanyaan pemantik ini adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo, silakan dikasih siapa yang berpendapat ya? Silakan Bu. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa ya, bisa tidak. Kalau pengalaman saya ya, karena ada anak kalau kita hukum malah diulang lagi. Tapi ada anak yang kita alami sekarang ya. Kalau si misalnya ada si A, contohlah si Gibran dihukum, besok lagi malah cari perhatian. Tapi kalau misalnya si Rasid dihukum kapok, nah, jadi saya juga bingung nih gimana. Jadi saya jawabnya bisa ya, bisa tidak. Ada anak yang jadi baik, ada anak yang cari perhatian. Jadi Pak. Ya. Luar biasa. Oh, Bu Ermina, monggo Bu Ermina. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Tio. Menurut saya sih bukan hukuman ya, tapi pembinaan dapat mendisiplinkan anak. Jadi kita berikan pembinaan yang buat pelajaran bermakna buat anak itu gitu. Contohnya ketika anak itu melakukan kesalahan pada sini terlambat gitu. Nah, kita bisa berikan dia menghafal ayat Al-Quran atau baca Al-Quran. Jadi yang buat dia itu bermakna gitu loh Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada menurut Bu Roslida bisa ya, bisa tidak. Dan Bu Hermina ya lebih fokus pada pembinaan ya. Oke. Nah, nanti akan kita perjelas lagi di slide selanjutnya. Yang nomor 2, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Ya, yakin. Setuju juga. Nah, mau berikan pemahaman? Ayo, silakan. Ya. Baik, untuk nomor 2, pemberian penghargaan pendapat. Itu baik untuk siswa yang telah mendapatkan penghargaan. Contohnya kita di bidang olahraga. Bila mana dia ikut suatu pertandingan atau perlombaan, dan maka dia mendapatkan hadiah atau mendapatkan suatu medali atau trofi. Itu dapatkan penghargaan. Disitulah kebanggaan siswa atau siswi untuk memotivasi belajarnya meningkat. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Franky. Ada yang lain lagi? Ibu ada sampaikan pendapat? Silakan. Oh, Pak Rizky, silakan. Baik, terima kasih Pak Tio. Kalau penghargaan ini memang itu efektif, tapi untuk jangka waktu yang pendek ya. Karena memang kalau misalkan anak itu terus-terusan dikasih penghargaan, maka dia motivasinya jadi ke penghargaan, bukan karena kesadaran sendiri. Jadi memang penghargaan ini efektif kalau dalam jangka waktu pendek, tapi kalau jangka waktu panjang sepertinya tidak. Seperti itu Pak. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih Pak Rizky ya. Jadi memang benar sih ya. Jadi kalau misalkan penghargaan ya itu terus-menerus dilakukan ya. Misalkan nih ya, Pak Rizky punya anak nih ya. Ya, Pak Rizky punya anak. Nah, nanti kalau kamu peringkat 1, ayah akan kasih kamu hadiah.
ya ayah kasih hadiah. Nah, ternyata benar anak Pak Rizky belajar giat, akhirnya mendapatkan peringkat 1. Ya, kasihlah hadiah sama Pak Rizky, ya, uang 200.000 misalkan. Terus kata anaknya, ya ini gimana ya? Ayah mau ngasih hadiah apa lagi supaya saya bisa mempertahankan, saya bisa nilai saya bisa naik lagi. Ya, dan terus ya. Benar yang tadi sampaikan Pak Rizky, jangka pendek bisa, tapi untuk jangka panjang belum tentu. Baik, terima kasih Pak Rizky ya. Terus yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, silakan yang mau berkomentar nih. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bu Amel mungkin ini ya, silakan. Bu. Oke, terima kasih. Kalau di sini kan pertanyaan pematanya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Berarti kita sebagai guru itu memberikan suatu pencerahan buat anak-anak kita kalau ada yang kendalanya dalam permasalahan di keluarga. Anak-anak kita banyak yang tertutup ya di dalam kelas, mungkin dia ada permasalahan dengan temannya. Kita sebagai partner dia, sebagai orang kedua bagi mereka di rumah, ini kan rumah tangga di yang kedua, kita yang merupakan tempat mereka untuk curhat. Jadi kalau mereka memberikan suatu permasalahan, kita bisa harus memberikan solusi yang akan membuat mereka termotivasi lagi. Jadi itu makanya salah satu guru sebagai solusi. Jadi guru memberikan arahan, bimbingan. Jadi kita sebagai wali kelas atau guru maba jangan fokus untuk mengajar saja. Kita harus fokus juga ke anak kita. Karakter anak kita juga butuh kita bimbing. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Siswa bermasalah ya, itu kan pasti ada penyebabnya ya. Ya, siswa bermasalah pasti ada penyebabnya. Itu salah satunya biasanya butuh perhatian ya Pak Ika ya. Ya, berarti karena pengen perhatian orang lain, ya maka mereka kadang-kala membuat masalah. Ya, pengen ditegur sama gurunya. Bisa jadi. Jadi ada penyebabnya apa? Jadi ini guru harus mampu. Setuju Bu Amel ya? Oke, terima kasih Bu Amel ya. Lanjut. Ya, sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira kita sebagai seorang guru, ya, bisa nggak sih ngontrol murid? Bisa nggak ngontrol murid? Bisa nggak mengontrol murid? Ya, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Baik. Terus yang ya ini, pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Artinya apa? Tidak selamanya murid itu mampu bisa kita kontrol ya. Ya, misalkan ya, Pak Sofian selaku guru, kadangkala, nah besok kamu jangan terlambat lagi ya. Hari ini kamu sudah terlambat, besok jangan terlambat lagi. Kata murid, iya. Dan besok, ya, besok dia tidak terlambat lagi. Artinya apa? Murid tersebut sudah mengikuti, ya, apa saran dari Pak Sofian.
Berarti guru dapat mengontrol. Tapi apakah murid tersebut akan selalu mengikuti ya seorang guru? Apakah kita seorang guru dapat mengontrol terus murid? Ya, ini ya juga tidak bisa, ilusi, ya, hanya angan-angan. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam waktu tertentu mungkin murid tidak akan menuruti kita. Ya, kalau murid itu sadar, ya, saya harus didikte oleh bapak ibu guru terus. Ya, saya harus cari jati diri. Nah, kadang-kadang murid menolak, memberontak. Jadi ilusinya, ya kita dapat mengontrol murid, kenyataannya kita tidak bisa. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Pernah nggak sih Bapak Ibu ketika mengajari kelas, ya, membuat murid itu merasa bersalah? Ibu pernah belum membuat murid itu merasa bersalah di kelas? Siapa yang sudah pernah? Bu Novi ya pernah belum? Belum pernah. Merasa bersalah ya kan? Membuat murid itu merasa bersalah. Nah, jadi di sini kadangkala kita tanpa kita sadari ya pernah melakukan seperti itu. Ya. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini adalah hanya angan-angan saja. Ya, Bapak Ibu. Terus bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yang pertama adalah realitas kita sama. Tapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Kita berbeda. Kadang-kadang kita menganggap murid itu sama ya, sehingga kita menyampaikan materi, memberikan soal dengan soal yang sama tanpa kita melihat dulu kondisi anak, kemampuan anak, sehingga apa? Hasil yang kita harapkan tidak sesuai. Nah ini hal yang harus kita sadari Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik. Kadang-kadang kita menganggap murid itu sama, tapi kenyataannya apa Bapak Ibu? Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, maka saya juga belajar dari guru seni oleh guru Linda kemarin ya. Ketika ada anak yang tidak bisa mengerjakan soal, ya, maka beliau mencari solusi lain bagaimana agar siswa itu tetap aktif dan memberikan soal yang sesuai dengan ya kemampuan tersebut. Ya. Terus kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus responnya. Tapi kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 3, kita mencoba mengubah orang agar sadar. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, tadi saya berikan contoh siswa yang terlambat. Ya. Bapak Ibu
kalau ada siswa yang terlambat ketika kita piket atau mungkin kita sedang mengajar, kita apakah langsung justice anak itu berbuat kesalahan? Ya, pasti akan kita tanya terlebih dahulu kan Bapak Ibu ya. Tujuan kamu atau alasan kamu datang terlambat itu kenapa? Kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah ketika berangkat sekolah dia dari rumah dan niat pagi tapi kenyataan ban kempes atau macet, ya, atau dia yang sedang sakit, ya, tapi dipaksakan untuk masuk ke sekolah. Kadang-kadang seperti itu. Ini harus kita sadari juga bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, tapi stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu salah, tapi semua perilaku memiliki tujuan, ada alasannya, ada dasarnya. Tuh, jangan langsung misalkan langsung terlambat, langsung memberi lapangan, boleh. Tapi harus tanya kenapa. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Carry kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tadi seperti yang saya sampaikan awal tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol kita. Ya, suatu saat murid akan menyadari, oh ya, saya seperti ini, ya, karena Bapak Ibu guru. Tapi suatu saat dia mungkin akan mengulang kembali hal ini karena dia harus butuh kesadaran dari dirinya sendiri. Terus kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ya, kadang-kala kita juga harus pahami juga bahwa kita harus membuat kesepakatan dengan siswa atau peserta didik, bekerja sama. Bagaimana sih? Contoh misalkan siswa agar bisa mentaati aturan, ya, tertib. Jadi kita harus membuat apa? Kesepakatan, salah satunya membuat kesepakatan kelas gitu ya. Ketika siswa itu melanggar, suatu waktu melanggar, tinggal tunjukkan kamu sudah menyalahi apa dari kesepakatan yang sudah kita buat. Lebih enak seperti itu, ya. Jadi win-win solution ya, ya. Menang, strategi menang-menang ya. Terus kalau sifatnya itu berarti kan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kadang-kala kan kita buat tertib terus, tapi siswa mungkin belum bisa memahami itu. Ya, sehingga kesepakatan kelas, contoh kita buat kolaborasi, ya, konsensus dengan anak agar bisa tercapai. Kemudian model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang ya, atau win-win solution. Kalau berpikir menang kalah atau win-loss solution ya kan, terus win-loss strategi. Itu Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana kita bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kita harus berubah mana Bapak Ibu? Teori kontrol, bukan stimulus respon. Ya, contoh itu tadi. Oke Bapak Ibu, disiplin positif. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini apa saja Bapak Ibu? Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh yang tadi ya, jadi disiplin positif ya. Ini Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan.
Profil pelajar Pancasila, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada mandiri, benalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada ya Ibu Primary Years program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kita juga ajarkan tentang apa itu keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh tadi apa? Penghargaan tadi ya. Ini termasuk apa? Motivasi ekstrinsik. Ya, dari luar. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Siswa atau peserta didik itu mampu menyadari, ya kita semuanya mampu menyadari bahwa yang motivasi ya intrinsik ini yang harus kita lakukan. Gimana caranya? Ya, jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, maka jangan berorientasi pada nilai, tapi jadikanlah diri kita ini bernilai. Kadang-kala kita memberikan pemahaman kepada murid seperti itu. Jadi motivasi intrinsik ya, bukan karena apa itu, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman mereka takut ya, tapi karena sadar. Murid karena sadar, bukan karena dipaksa, bukan karena penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, lain kali sudah tidak ada ribet, ya tidak ada punishment, hukuman, yang terjadi apa? Mungkin murid akan bisa kembali lagi. Tapi kalau sudah dari dalam dirinya sendiri sudah bisa berubah, maka insya Allah ya murid akan memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik. Oke, ini Bapak Ibu, ini ada contoh ya hukuman dan konsekuensi. Baik, Bapak Ibu bisa lihat nih hukuman dan konsekuensi. Silakan Bapak Ibu tentukan mana hukuman, mana konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, termasuk apa? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Ayo, Pak Sofian apa kira-kira yang menentukannya? Hukuman atau konsekuensi? Ya. Hukuman atau konsekuensi? Ya, baik. Ini ya kita lihat ya. Ya. Oh ya, 100% luar biasa. Ya. Penghargaan ya. Jadi hukuman, konsekuensi, dan terakhir tadi adalah konsekuensi. Itu ya. Jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu kita harus bisa bedain, mengarahkan kepada murid-murid kita bagaimana caranya menerapkan budaya positif di sekolah, khususnya warga sekolah, bukan karena hukuman dan bukan karena penghargaan, tetapi dari kesadaran dari diri sendiri. Itu yang harus kita tekankan.
dan murid ya akan lebih memiliki karakter dan berakhlak yang baik, akhlak yang baik, karakter berakhlak baik. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, nih ya. Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira ada yang mau disampaikan? Ya, supaya tidak ngantuk, kita yel-yel sekali lagi ya. SMA Negeri 11 Jakarta, bangkit bersama. Ulang lagi dong ini loyo ini. SMA Negeri 11 Jakarta, bangkit bersama. SMA Negeri 11 Jakarta, wujudkan prestasi. SMA Negeri 11 Jakarta, pasti bisa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan ya oleh narasumber selanjutnya adalah Bapak Muhammad Rizky. Silakan, waktu debat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Bapak Ibu, saya Muhammad Rizky, calon guru angkatan 9 dengan PP Pak Lukman Hakim, fasilitator Pak Adudi Irawan. Jadi kita di sini ada salah satunya tugas untuk mendiseminasi materi budaya positif, ya budaya positif yang harus kita sampaikan juga ya terhadap Bapak Ibu sebagai tempat di mana kita instansi kita bekerja. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebelumnya sama seperti Pak Rio, biar memulai dengan semangat, mari kita buka ini dengan semangat, yaitu dengan yel-yel SMA Negeri 16. Karena udah jarang banget kita menggaungkan ini ya di setiap acara gitu ya. Masih ingat kan Bapak Ibu ya? Yuk, sekali lagi. SMA Negeri 16 Jakarta, bangkit bersama. SMA Negeri 16 Jakarta, wujudkan prestasi. SMA Negeri 16 Jakarta, pasti bisa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bapak Ibu, lanjutkan ya. Jadi tadi ya ada hukuman, ada konsekuensi gitu ya. Nah selanjutnya kalau dalam pembinaan ya, ini sesuai yang kita dapat ya, itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah hukuman itu apa sih? Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah berupa fisik maupun psikis. Ya, jadi hukuman itu tidak terencana biasanya. Ya, terkadang kita dalam pembelajaran tuh pernah emosi sehingga tiba-tiba kita memberikan hukuman begitu saja terhadap anak-anak kita. Nah, itu contoh hukuman. Jadi secara tiba-tiba dan tidak terencana. Nah, kalau konsekuensi dia terencana atau sudah disepakati. Kayak misalkan ya kita bikin kesepakatan kelas. Ya, jadi misalkan ada yang melanggar, maka dia harus menerima konsekuensinya. Gitu ya. Nah, jadi dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Guru selalu meminta murid. Jadi kesepakatannya anak-anak itu suka tidak suka itu dipaksa untuk mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama. Nah itu disebut dengan konsekuensi. Lalu yang ketiga itu restitusi. Nah restitusi ini mungkin suatu hal yang baru ya kalau untuk saya, karena sebelumnya saya tuh tidak begitu mengenal tentang restitusi ini. Jadi kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini itu mengajarkan kita bahwa kita sebagai guru ya, terutama ketika mungkin murid ada masalah, kita berusaha untuk bukan mengontrol ya, tapi membimbing murid untuk bisa memberikan solusi atas masalah yang ia lakukan. Jadi kita membimbing tuh ya, misalkan contohnya kayak kemarin ya, kita buat satu video tentang restitusi. Itu misalkan ada seorang anak misalkan terlambat datang ke sekolah, bukan ke sekolah, ke mata pelajaran misalkan. Lalu
kita tanyakan, ya kita panggil anaknya, kita tanyakan kenapa kamu terlambat, misalkan. Terus dia jawabnya, ini Pak, karena saya sebenarnya mohon maaf sering begadang Pak. Kenapa bisa begadang gitu? Iya Pak, karena kita sering buka-buka media sosial, kita scroll TikTok, Instagram dan lain sebagainya, sehingga kita Pak gak sengaja gak tahu waktunya, tahu udah setengah malam gitu. Nah, di situ kita memberikan seperti pemahaman dan solusi. Nah, terus nah, kamu tahu kan kalau misalkan kamu sering tidur malam-malam seperti itu, konsekuensinya apa buat kamu sendiri? Ya Pak, nanti saya jadi lebih sering bangun siang dan saya tidak bisa mengikuti pembelajaran, jadi terlambat terus. Nah, kita nih sebagai pembimbing ya. Nah, lalu apa nih solusinya buat kamu ya, buat kamu biar kamu nggak lambat lagi? Ya Pak, saya mungkin bisa lebih bangun pagi lagi misalkan. Terus membatasi permainan saya dalam media sosial. Nah, itu contoh kita membimbing, institusi itu namanya. Membimbing anak sampai dia mencari solusinya sendiri untuk masalah yang dia buat. Nah, itu restitusi. Nah, kalau konsekuensi kan dia harus mau nggak mau menerima, ya kan? Nah, kalau restitusi ini bagaimana kita mencoba si anak itu bernalar kritis, salah satunya atas kesalahan yang dia buat. Jadi dia membuat solusi terhadap permasalahan yang ia lakukan sendiri. Nah, itu disebut restitusi. Itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya tadi ya, seperti yang sudah kita jelaskan bahwa dihukum oleh penghargaan. Alfikon mengemukakan tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seorang. Iya, sama halnya kayak tadi yang dijelasin. Kalau misalkan kita terus-terusan memberikan penghargaan, ketika anak itu termotivasi karena penghargaan dan dia mencoba untuk melakukannya, maka ketika dia tidak mendapatkan penghargaan pada saat momen tertentu, nah dia akan merasa kecewa dan dia merasa kenapa ya saya nggak bisa dapat penghargaan gitu ya. Ya, jadi kayak merasa terhukum karena dirinya sendiri gitu ya. Hal itu dipakai dalam jangka waktu yang panjang, karena memang penghargaan itu efektif apabila ya dalam waktu jangka pendek, tapi kalau jangka panjang sepertinya kurang efektif. Nah, lalu ini ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, jadi motivasinya berubah, gak lagi seperti motivasi dari dirinya sendiri, gitu ya. Tapi dia melakukan hal itu karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, maka dari itu sebenarnya penghargaan ini memang efektif dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau jangka waktu panjang ya tadi ya, jadi ketergantungan. Terus selanjutnya, ya penghargaan tidak efektif jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu. Maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Seperti misalkan tadi ya, seorang bapak itu menjanjikan anaknya, misalkan, kamu kalau misalkan ranking 1 nanti bapak beliin sepeda motor. Ya. Motor apa Pak? Motor ya kamu terserah mau moge berapa, misalkan 500 cc misalkan. Jadi termotivasinya karena pengen mendapatkan penghargaan atau hadiah gitu ya. Jadi dia berusaha untuk itu gitu. Tapi misalkan udah juara nih, dapat nih ya. Terus misalkan, Pak, ini kan saya udah juara nih. Nanti kalau misalkan juara lagi saya dapat apa? Misalkan gitu. Nah, itu berarti kayak apa ya? Anak itu tergantungan karena penghargaan itu ya. Karena hal itu suatu hal menjadi tidak efektif ketika anak sudah melakukan ketergantungan terhadap penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri
dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Kadang banyak anak-anak yang kenapa sih dia mulu dapat ya dapat pujian, dapat hadiah misalkan misalkan seorang guru itu memberikan reward terhadap muridnya setiap pembelajaran. Jadi ada kecemburuan sosial di antara peserta didik kita ketika kita memberikan penghargaan yang sifatnya berkelanjutan atau kontinu atau sifatnya panjang. Mungkin kalau untuk 1 kali 2 kali masih oke, tapi kalau udah panjang ini pasti bisa ciptakan kecemburuan sosial. Nah, seperti yang sudah sebenarnya digaungkan oleh pemerintah ya di dunia pendidikan salah satunya, itu lebih banyak harusnya kita menciptakan kolaborasi yang dibandingkan persaingan, gitu ya. Maka dengan kolaborasi itu bisa menciptakan pekerjaan itu menjadi satu hal yang cepat. Gitu. Kalau dalam pembelajaran mungkin ya kolaborasinya ya dalam kerja kelompok atau tukar pikiran pendapat gitu. Itu lebih efektif dibanding kita berlomba-lomba untuk menciptakan siapa yang paling bagus, siapa yang paling jago gitu ya. Nah, itu sebenarnya harus kita kolaborasikan, bukan persaingan yang dikedepankan. Ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Nah, jadi ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Ya, jadi karena termotivasinya karena penghargaan, jadi ya untuk daya kreativitasnya ya, daya mungkin berinovasinya itu jadi kurang. Kenapa? Karena ya yang ada di benaknya pasti saya mau ada penghargaan, jadi harus bisa. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ya itu ya yang menjadi salah satu dampaknya gitu ya. Mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Oke, selanjutnya penghargaan menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda merasa dihukum. Tadi sama kayak yang dijelasin sebelumnya, kalau misalkan terus-terusan ketergantungan terhadap penghargaan, 1-2 kali dapat misalkan, tapi misalnya ketiganya itu nggak dapat, kita tuh kayak merasa kecewa sama diri kita sendiri. Mungkin anak-anak juga akan merasakan seperti itu. Dan dia kayak merasa terhukum dengan apa yang dia lakukan. Kenapa sih gua nggak bisa, misalkan gitu ya. Padahal kemarin kita dapat, sekarang kenapa nggak dapat? Nah itu jadi kayak terasa dihukum oleh dirinya sendiri. Itu hal-hal yang sebenarnya tidak efektif kalau dilakukan dalam jangka waktu panjang terhadap penghargaan ini. Jadi terkadang kita tidak sadar ya kalau misalkan ternyata hal yang kita lakukan itu sebenarnya kurang tepat atau salah gitu ya soal ini. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sebelumnya ada yang tahu nggak apa? Sebelumnya mungkin. Keyakinan kelas itu menurut saya kesepakatan ya di dalam kelas yang guru sama siswa sama-sama menyepakati. Contohnya tidak bermain HP pada saat jam pelajaran. Yang kedua, menjaga kebersihan ruangan kelas. Jadi kesepakatan yang dibuat guru dengan peserta didik. Oke, terima kasih Bu Hermina. Iya, keyakinan kelas itu sebagai kesepakatan. Tapi dalam keyakinan kelas tadi udah dijelasin oleh Bu Hermina ya. Salah satunya misalkan punya kesepakatan jaga kebersihan di dalam kelas, atau misalkan kayak gitu. Tapi kalau keyakinan kelas ini mungkin kata-katanya lebih yang arah positif. Misalkan kan kalau kesepakatan siswa-siswi dilarang misalkan membuang sampah sembarangan. Nah, kayak gitu ya. Kalau kata-kata yang positifnya apa tuh? Dijanji.
Apa contohnya? Ya baik ya. Bu Ros silakan boleh. Terima kasih Pak Rizky. Keyakinan kelas yang kami lakukan membuang sampah pada tempatnya. Contoh, kami di kelas 10F kan, saya kebetulan wali kelasnya dipercayakan setiap akhir pembelajaran saya bilang anak-anak piket hari ini coba jangan lupa. Jadi anak-anak juga setiap habis piket itu kasih laporan foto. Kemudian saat belajar itu sampah dikeluarkan dari kalau ada sampah di kolong bangku meja, mereka ambil kertas, buang sampah pada tempatnya. Ada tempat yang sampah kering kertas, ada sampah basah, ada beracun. Jadi mereka sudah tahu dan itu sudah pembiasaan dari Senin sampai hari Jumat. Terima kasih Pak. Baik, kita Bu Ros, terima kasih atas penyampaian keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Ya benar ya, misalkan tadi buanglah sampah pada tempatnya. Berarti keyakinan kelas kita sepakati bersama dalam kelas, dan itu harus diimplementasikan atau diaplikasikan oleh semua warga kelas di kelas tersebut. Sehingga apa? Sehingga dia punya tanggung jawab. Kenapa? Karena ya kita buatnya bersama gitu kan. Nah, jadi ini adalah tanggung jawab bersama gitu. Tapi keyakinan kelas ini memang kita arahkan ke arah-arah yang lebih positif kata-katanya. Seperti yang tadi ya, buanglah sampah pada tempatnya. Misalkan tadinya kan dilarang buang sampah sembarangan gitu. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Oke, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan biasanya rinci dan konkret, peraturan juga bisa bertambah seiring waktu, sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Ya, jadi perbedaannya itu. Kita kalau universal keyakinan itu bisa lebih abstrak dan universal kata-katanya. Jadi nggak terpaut sama satu hal, gitu ya. Ini keyakinan. Selanjutnya, udah. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Pertama, bersifat abstrak. Kedua, berupaya pernyataan universal. Ya, ini adalah langkah-langkah ya salah satunya untuk kita membuat keyakinan kelas. Berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kelima, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Oke, tadi ya kita sudah buat, misalkan kata-katanya diubah ke lebih yang positif. Yang positif ini ya berarti jangan sampai ada kata-kata yang negatif. Karena kalau negatif itu sifatnya seperti ada paksaan gitu ya. Tapi kalau positif itu lebih enak karena nanti anak-anak juga bisa tahu gitu ya apa yang harus mereka lakukan. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Kenapa harus lebih diingat sedikit? Karena kita misalkan buat kata-kata yang mungkin maknanya itu banyak. Ya misalkan dari satu kata itu maknanya bisa beberapa gitu. Kenapa? Kalau misalkan banyak gitu ya, ketika siswa ini melakukan kesalahan, takutnya dia nggak ingat keyakinan kelas apa yang udah dia sepakati sebenarnya. Oh iya Pak, saya lupa Pak, yang ini ya Pak ya, misalkan gitu. Nah, jadi supaya lebih efektif, maka harus dibuat dengan kata-kata yang lebih sedikit, tapi maknanya lebih beraneka ragam atau lebih banyak, ya gitu. Sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi kita buat keyakinan itu sesuai dengan budaya kelas masing-masing, gitu ya. Cara dia belajar di kelas masing-masing. Karena saya juga menghadapi misalkan di 12 IPS itu karakternya beda-beda. Ya misalkan 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan 12 IPS 3 itu mempunyai cara belajar yang beda, karakternya beda-beda. Ya, maka bisa jadi keyakinan kelas yang ada di kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2 itu bisa berbeda. Kenapa? Karena ya kita kan bikinnya bersama-sama ya. Jadi nanti kita bikinnya ya sepakati bersama, dan keyakinan kelasnya itu sifatnya ya mereka dari mereka juga, dari kita dan mereka. Jadi
sama-sama enak jalaninnya ya. Nah itu jadi sesuai dengan kondisi kelas. Selanjutnya semua wali kelas dilibatkan saat membuat keyakinan dan dipastikan semua warga kelas di situ dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena ya kesepakatannya ya tadi dijalaninya bareng-bareng. Biasanya kan kalau kita buat ini itu di awal ya, di awal tahun ajaran baru tuh sebelum masuk materi awal biasanya kita buat keyakinan dulu. Seperti Ibu Emi, yang Bu Emi juga kemarin bilang ya di awal-awal tuh kita sedikit ngomong tentang kita nanti harus buat keyakinan. Kalau Bapak Ibu masih ingat pas rapat awal-awal ya. Selanjutnya juga oke, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya, apalagi anak-anak gitu ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, jadi kebutuhan dasar segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi misalkan kebutuhan dasar kita sebagai manusia apa aja mungkin yang Bapak Ibu tahu gitu. Apa? Bu Sur? Terima kasih Pak Rizky. Sebagai manusia kebutuhan dasar kita mungkin yang pokok dulu ya. Misalnya seperti ya sandang, pangan, ya sama papan. Itu hal yang wajib harus kita penuhi. Seperti makan dan minum kita, dan berpakaian, itu tempat tinggal. Mungkin selanjutnya yaitu kebutuhan biologis, kita mungkin harus saling bersosialisasi ya, berinteraksi dengan sesama manusia. Karena kan nggak mungkin kita hidup sendirian, pasti harus ada hubungan dengan manusia yang lain. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sur ya, mantap juga Bu Sosiologi ya. Berhubungan dengan manusia ya, satu dengan satu sama lain, bersosialisasi. Ya itu ya sandang pangan papan mungkin ya itu ya suatu hal yang pokok, apalagi kalau guru ekonomi, maaf Bu Amel ya tadi dijelasin. Tadi ini udah. Nah ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama kebutuhan bertahan hidup. Kita pasti ya butuh kesehatan ya Bapak Ibu ya. Lalu rumah dan makanan. Ini yang benar-benar kebutuhan untuk bertahan hidup yang utama. Kalau nggak seperti ini ya mungkin kebutuhan kita nggak seimbang gitu ya. Lalu kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya, kalau dalam pembelajaran kalau kita misalkan serius ya mungkin kan agak bosan juga kali ya. Maka kalau dalam pembelajaran mungkin kita diselingi dengan bermain ya bersama anak-anak ya, boleh melawak ya atau humor gitu ya, biar anak juga tawa, antusiasmenya juga ditumbuhi tawa. Mungkin kalau misalkan udah pembelajarannya menyenangkan, anak-anak juga antusias gitu ya untuk bisa belajar dengan baik. Lalu kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya jadi kalau misalkan dalam pembelajaran juga anak-anak juga harus bisa merasa mereka itu dianggap satu sama lain ya. Lalu kita ajarkan mereka mempunyai jiwa pembelajaran berpihak pada murid, yang dimana mereka diajarkan untuk memimpin pembelajaran ya terhadap pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Berprestasi ya, semua orang mungkin salah satunya keinginannya untuk berprestasi. Sama halnya dalam pembelajaran pasti anak juga pengen banget berprestasi gitu ya di dalam pembelajaran dan diakui, didengar. Nah maka dari itu ada keyakinan kelas yang mungkin bisa memuat salah satunya apa untuk bisa diakui dan didengar itu. Keyakinan kelasnya apa kata-katanya yang bagus sih? Ya, keinginan untuk dianggap, diakui dan didengar itu keyakinan kelasnya apa? Kira-kira yang cocok kata-katanya? Saling menghargai, benar. Selalu peduli, selalu dan peduli. membantu dengan sesama. Iya,
selalu peduli dan membantu dalam sesama. Nah itu kan udah maknanya banyak tuh ya. Bisa salah satunya ini ya, bisa diakui, didengar dan lain sebagainya. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, bagian dari kelompok. Sama ya, saling menghargai juga bisa. Salah satunya itu ya. Toleransi gitu ya. Jadi adalah kebutuhan yang sebenarnya di pembelajaran atau di kelas itu dibutuhi oleh setiap siswa gitu ya. Oh itu udah ada, udah gitu. Bagian kerjasama, bagian dari kelompok. Nah ini mungkin bisa melalui pembelajaran diskusi ya dan lain sebagainya. Lalu kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Itu ya. Kemarin kalau kita pembelajaran berdiferensiasi, itu salah satunya membebaskan anak dalam mengumpulkan tugasnya dalam bentuk apa misalkan gitu. Misalkan kita ngasih anak tugas cari salah satu bahan di internet, mengumpulkannya mereka jadi bebas, misalkan boleh pakai artikel atau video ya, atau bentuk suara dan lain sebagainya. Nah itu salah satu kebutuhan kebebasan. Jadi anak-anak itu bisa dibebasi untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk apapun. Sebenarnya itu salah satu belajar diferensiasi. Nah kan anak itu cara belajarnya berbeda ya. Kan ada yang senang pakai video, ada yang senang pakai pendengaran gitu ya, ada yang dengan gambar. Ya, jadi ini salah satunya dibutuhkan kebutuhan kebebasan. Maka muncullah pembelajaran diferensiasi, di mana di situ memuat banyak hal. Salah satunya ketika tugas nih contohnya, anak itu dibebasin mau bentuk apa, yang penting tidak keluar dari materi atau konsep yang telah dipelajari. Nah itu Bapak Ibu ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran dalam kelas. Nah di sini ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu mungkin? Cukup? Oke, kalau cukup, ya Bu Suryani mau ngomong apa? Cukup Bu ya. Ya, silakan Om Reki atau Pak Reki. Baik, dalam kebutuhan dasar manusia, kita juga lihat selalu utamakan pada siswa-siswa itu adanya kesehatan utamakan, karena yang dalam kesehatan itu sangat perlu sekali. Karena kalau kita jaga, kasihan dapat penyakit baru, apalagi sekarang ada penyakitnya cacar monyet lah. Monyet yang sekarang makanya anak-anak itu juga diterapkan untuk di rumah menjaga kesehatan. Untuk yang bisa tidur, memang dia tidur pulang sekolah sejenak untuk belajar sorenya. Pertama untuk kita memberikan ke mereka siswa-siswinya untuk kesehatan aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Rengki. Wah, ya benar ya, kesehatan itu memang perlu dijaga. Karena itu salah satunya kebutuhan untuk bertahan hidup. Keren. Oke, ada lagi yang disampaikan? Oke, selanjutnya materi yang akan disampaikan sebelumnya. Sebelum saya tutup, kita gaungkan lagi ya SMA 16 sekali lagi. Oke, Bapak Ibu. Nyanyi nanti kalau kami nyanyi. Nanti setelah ini ada nyanyi mungkin dari Ibu Arbel ya. SMA Negeri 16 Jakarta, bangkit bersama. SMA Negeri 16 Jakarta, SMA Negeri 16 Jakarta, pasti bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Arbel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat semuanya. Sebelum kita mulai pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Priyo, CGP Angkatan 9, dan Pak Rizky, CGP Angkatan 9 di SMA 16, sekarang saya menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Sebelum saya menyampaikan materi, kita ice breaking dulu sebentar dengan senam otak. Tapi saya pakai laptop karena takut bermasalah layar saya. Biasanya kan pakai tepuk semangat ya Bu ya. Sekarang nanti tepuk semangat kita tambah. Coba
bisa ya, senang otak kita ikuti, kita bersama-sama refreshing dulu pikiran kita tadi supaya bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada iklannya ternyata. Itu resiko kalau kita ngambil dari YouTube loh, belum di download. Ayo Bapak Ibu ikuti ya gerakannya di layar depan. Boleh duduk. Karena kita menggunakan jari saja. Manfaat senam otak, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, meningkatkan refleksi pada diri. Yeah. Up. Oh iya, lupa. Jadi nggak kelihatan. Ranking. Iya. Dua. Mantap. Ini sama dada. Satu masuk. Masuk dulu. Kan? Bukan balik. Iya. Iya, jadi dua masuk. Bisa lagi. Lah. Ya, balik. Jempol, buat ini. Banyak Jawa tapi cepat. Speed cepat nih. Dua tembak. Namanya. Lima, tujuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Gimana perasaannya setelah senam otak, Bapak Ibu? Lumayan segar ya. Oke, kita mulai materi kita yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Priyo tentang motivasi, tentang budaya positif, sedangkan Pak Rizky menyampaikan hukuman, penghargaan, keyakinan kelas. Sekarang saya menyampaikan materi selanjutnya, yaitu posisi kontrol, restitusi. Ya, dimana di sini di Anagosem berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Oke, menurut Bapak Ibu ini kan posisi kita sebagai guru kita posisi kita di sekolah, kita ngambil itu posisi sebagai sebagai guru, ya. Yang dimana kalau kita posisi sebagai guru, kalau kita ada siswa berbuat salah, menurut Bapak kalau kita buat sebagai penghukum contohnya apa sih?
siswa berbuat salah atau sesuatu perilakunya yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan di sekolah, apakah di kelas, apakah di lapangan. Nah, contohnya seperti apa? Penghukum. Baik, untuk kita menghukum siswa karena dia baru pertama kali dapat hukuman, kita kasih penjelasan dan peringatan. Dan sesuai dengan peringatan itu, kesalahannya apa? Kita buat contoh kepada siswa tersebut supaya kita tidak mengulangi perbuatan siswa kembali. Jadi menjadikan perbuatan baik. Itu berarti guru sebagai penghukum ya, menghukum ke siswa yang membuat salah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Contoh sebagai guru ke siswa itu membuat rasa bersalah. Pernahkah Bapak Ibu menerapkannya di kelas atau di lapangan dengan siswa yang pernah membuat sesuatu kesalahan, baik dia sengaja maupun tidak sengaja? Ada Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Ada? Pak Priyo mungkin bisa bantu? Jawab? Oke. Oh boleh. Mungkin membuat rasa bersalah itu misalkan ada salah satu siswa yang telat masuk ke dalam kelas, lalu kita bertanya, kita tidak mempersilahkan dianya itu langsung duduk, jadi ke depan dulu, terus kita tanya, kamu tahu nggak kenapa ibu nyuruh kamu berdiri dulu di depan gitu, jadi biar dia sadar akan kesalahan dia yaitu telat masuk ke dalam kelas gitu. Terima kasih Bu Sabila ya. Loh, kita lama nggak ketemu lihat ngajar. Oke, yang ketiga teman. Guru sebagai teman bagi anak kita yang membuat salah. Gimana sih cara kita melakukan pendekatan dengan teman? Ada? Ina? Ada pernah kah? Ina sering deh menerapkan seperti ini. Oh iya, guru sebagai teman. Jadi kalau misalnya di kelas kan ada batasan, kita guru, dia siswa. Tapi di luar kelas atau di luar sekolah, kadang-kadang contohnya kita sama anak-anak kelas kita ngobrol gitu. Terus ngobrol itu ya kita bilang, pokoknya anggap itu tuh kita tuh berteman, kita sharing, berbagi cerita masa sekolah, masa kuliah, masa bermain. Jadi di situ saya melepaskan bahwa saya itu bukan guru kamu, anggap aja saya teman, saya bukan seorang ibu atau seorang ibu rumah tangga. Jadi kayak teman aja. Jadi kita cerita mengenai kekinian tuh yang lagi ngetren lagu apa, nyanyi yuk gitu. Terus di kelas tuh ada yang misalnya pintar main gitar, mereka lagi ada di perpustakaan. Terus dia orang Batak, kita nyanyi lagu Batak yuk gitu, nyanyi seru banget Bu, asik ya pokoknya. Berarti itu sebagai guru sebagai teman buat anaknya. Kalau misalnya posisinya siswanya lagi bermasalah atau buat kendala suatu perbuatan yang tidak baik, nanti kita partnernya dengan berteman dengan manajer kontrolnya. Oke, yang terakhir itu manajer. Gimana caranya? Bu Suryani atau Bu Novi ada membantu? Kalau posisi kita sebagai manajer, kalau anak kita membuat suatu kesalahan, kita tuh posisinya sebagai manajer. Manajer itu seperti apa ya? Oh, kantor manajer, beda lagi ya. Kalau ini manajer, posisi kontrol itu manajer. Gimana? Ayo Pak Rizky, oke, terima kasih Pak Rizky. Oke, kalau sebagai manajer berarti kita di sini bisa ya memanage kesalahan. Misalkan anak bermasalah, kita memanage, mengarahkan anak itu dan sampai ujungnya si anak itu bisa memberikan solusi di atas kesalahan itu sendiri. Jadi posisi manajer berarti dia adalah mengatur, memanage anak itu untuk bisa memberikan mengeluarkan apa yang salah dari dia dan sampai akhirnya memberikan solusi. Jadi mungkin. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih semuanya buat ibu-ibu yang telah memberikan balik ke saya. Ya kita lihat dulu satu persatu ya, biar kita jelas ya. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu biasanya ibarat biasanya ada dengan kekerasan, ya, atau dengan menghardik, atau dengan membentak, dengan suara yang keras. Mungkin kita pernah menerapkan, mungkin pernah kita menerapkan ya. Ternyata ini posisi penghukum ini kurang bagus, tidak bagus buat kita untuk kita terapkan di sekolah. Ternyata itu dampaknya ke siswa itu jangka panjangnya ada. Ya, mungkin mereka patuh sama kita, tapi itu akan selanjutnya mereka merasa dendam, kesal hati sama kita. Karena contohnya penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Kenapa? Siswa tidak memakai atribut dengan pada saat upacara bendera. Berarti dengan suara hormat pada bendera, kan gitu kan, kata keras.
membentak mereka atau kita mukul mereka, itu biasanya penghukum. Nanti posisi guru sebagai penghukum kalau sekarang itu tidak gagal, ya motivasi dia termasuk yang gagal. Berarti motivasi eksternal dia. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini kalimatnya lebih rumit. Yang tadi kalimatnya lebih keras, ucapan yang keras, menggunakan fisik dengan menggunakan hadikan atau menggunakan suara yang tidak enak didengar, dengan cacian makian, penghukum. Kalau sini tidak. Jadi pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita membuat mereka terluluh, ya. Kalau mereka buat kesalahan, kamu jangan buat seperti ini lagi. Kalau bisa kamu dengan aturan-aturan sekolah. Jadi kita lembut dengan kata-katanya, sehingga mereka merasa, oh iya aku salah, aku membuat sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi ini yang namanya membuat merasa bersalah. Yang ketiga, siapa yang bisa bantu dengan kalimat kata teman? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Kalau di sini kita ambil gimana? Kenapa sih teman menggunakan kata-kata apa sih di sini? Iya bantulah. Kata-kata mau kerjasama ya. Kita merangkul mereka. Ibarat sebuah teman ya, kata Bu Oslinda tadi bilang ya kalau kamu sebagai teman, ya kalau kamu sebagai teman, kamu bisa menyampaikan permasalahan kamu, apa kendala kamu, jadi itu sebagai teman. Tapi namanya sebagai teman ada sesuatu konsekuensi yang tidak dilaksanakan, atau sesuatu yang kita kasih kelonggaran bagi siswa, sehingga siswa itu lebih nyaman, mereka menganggap kita sebagai sesuatu yang tidak dihentikan ya. Berarti kita dianggap sebagai partner dia, sebagai teman dia, jadi kurang menghormati rasanya kan. Jadi kalau sini sebagai teman mungkin posisinya udah bagus daripada penghukum, lebih bagus teman. Yang ketiga yaitu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu sanksi atau konsekuensinya apa. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi. Berarti di sini dia menjelaskan tentang sanksi-sanksinya. Lalu ada tuh sanksinya, lalu ada tuh solusinya. Ya pemantau. Berarti di sini ada sanksi dan solusinya. Jadi di sini di dalam pemantau itu dia mengkondisikan menghitung konsekuensi apa yang terjadi dengan aturan yang telah ada. Yang di sini yang sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Manajer ini yaitu posisi yang diutamakan, yang digunakan oleh seorang guru. Karena mereka akan kalau ada siswa yang bersalah, dia akan bertanya dulu, apa kesalahan kamu? Kita tidak sebagai penghukum, kita tidak sebagai pembuat salah, tidak sebagai teman, kita sebagai posisi manajer, yang posisi yang merangkul mereka, tapi dengan posisi yang mencari mereka suatu tanggung jawab mereka, solusi buat mereka, ya, biar mereka bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Itu makanya itu posisi manajer. Contohnya, kalau Bu Novia tuh ada siswa yang lagi ada permasalahan, misalnya nggak masuk jam pelajaran, lalu posisi Bu Novia pakai yang manajer, bertanya ke siswanya, lalu apa permasalahannya? Lalu kenapa kamu tanyakan keyakinan yang telah kita sepakati di kelas, apakah keyakinan di sekolah, apakah keyakinan masing-masing mapel, itu akan dipertanyakan. Itu sebagai manajer, sehingga mereka bisa bertanggung jawab dengan kesalahan mereka. Oke, yang ketiga yang selanjutnya itu kita membahas tentang segitiga restitusi, yang dimana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya sini yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berarti segitiga restitusi itu segitiga yang memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam posisi kontrol tadi. Ya, yang pertama ada posisi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Coba yang pertama kita lihat yang pertama. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, ya,
kesalahan adalah proses dari pembelajaran, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kita bahas itu ya berbuat salah. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Maksudnya apa sih, Bu? Yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Abu ada yang paham? Itu yang menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Berarti kita kalau anak itu ada kesalahan, kita jangan menghukum dia. Kita ngomongnya dengan cara mengasih suatu buat iya. Ibu juga pernah berbuat seperti itu. Kita kilau, kita mungkin nggak sadar. Itu salah satu menstabilkan identitas. Jadi mungkin anak itu berbuat kesalahan, mereka tidak sadar, atau mereka mungkin terbawa oleh ikut temannya, atau karena pengen di ini ya, di apa ya? Dipraktekkan, ya kamu pasti bisa, ya kan? Nah itu salah satu menstabilkan identitas. Kita panggil anak itu ke ruang kita, kamu kenapa? Apa yang kamu buat tadi? Kita menstabilkan identitasnya, ya kan? Mungkin dulu kamu buat itu, pengen sensasi atau mencari perhatian teman, ternyata itu nggak bagus. Itu salah satu menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas anak. Jadi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau juga kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang hebat, kalau nanti kita ada anak-anak kita yang bermasalah dengan kesepakatan kelasnya mereka tidak melakui atau keyakinan kelasnya mereka langgar, kita gunakanlah kalimat-kalimat seperti ini. Ya, kalimat-kalimat yang buat mereka itu lebih tenang, lebih nyaman untuk kita berkomunikasi. Misalnya anak itu ada kesalahan atau apa, kita gunakan kalimat yang pertama, yang ketiga, kita bisa menyelesaikan ini, berarti kita rangkul mereka. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi mungkin ini sebagai acuan bagi teman-teman kita sebagai guru untuk hubungan dengan anak, nanti kita gunakanlah, kita biasakan dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kalau ada siswa kita yang bisa membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsipnya setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang telah dibahas sama Pak Rizky, masih ingat nggak Ibu? Apa kebutuhan dasar kita tadi? Ada 5 kebutuhan dasar ya. Ada kebutuhan kesenangan, kebebasan, kebutuhan penguasaan. Nah, itu kebutuhan dasar. Kebutuhan pokok, sandang, kesehatan, itu kebutuhan dasar. Itu validasi tindakannya. Validasi tindakan yang salah, yang dimana berdasarkan kebutuhan dasar. Yang satu mungkin, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini. Itu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti kita gimana ya, Bu? Kalau maksudnya validasi tindakan yang salah, maksudnya gimana ya? Kalau kita menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi seseorang yang penting bagi kamu. Menurut Ibu gimana nih? Kalau validasi tentang tindakan yang salah, siapa yang bisa? Ayo, Bapak Ibu, ada yang bisa membantu? Oleh Pak Rizky, oleh. Terima kasih. Semangat Pak Rizky. Oke, makasih Bang Mel. Validasi tindakan yang salah itu kan contohnya dari depan ya. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, berarti kan kita mencoba memvalidasi kesalahan dia tuh sebenarnya apa. Tapi di satu sisi kita juga memberikan apa ya, seperti ada pesan nasihatnya di dalamnya, ada penguatan suatu hal yang positifnya di dalamnya. Jadi selain kita memvalidasi kesalahan dia, tindakan yang dilakukan salah, di satu sisi kita juga menyisipkan nasihat dan mungkin penguatan hal-hal yang positif di dalamnya. Itu kan contohnya adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu kan contohnya kan, misalkan dia mempertahankan, tapi kita punya seperti penguatan lagi di lain. Tapi hal-halnya yang bersifat positif seperti itu sih. Terima kasih Bu Armel. Oke, makasih. Ada lagi Bu Eko mau menambahkan?
bisa deh. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi yang saya pahami ya Bu tadi yang dijelaskan. Jadi validasi tindak yang salah itu ketika setelah kita mengetahui kesalahannya, kemudian anak itu diminta untuk menyampaikan apa yang menjadi alasan mengapa dia melakukan tindakan hal yang salah. Makanya kemudian kita bisa kemudian melakukan validasi. Kemudian kalimat yang ada di situ misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Dan hal ini penting. Kenapa? Karena tadi di awal kita tahu bahwa setiap manusia punya tidak sempurna, gitu. Artinya bisa saja melakukan tindakan kesalahan termasuk kita juga. Maka dengan validasi ini akan memudahkan kita untuk menemukan cara untuk nanti dia mengembalikan dirinya, mengoreksi apa yang terhadap dirinya untuk kemudian tidak melakukan hal yang salah lagi. Jadi seperti itu Bu. Terima kasih Bu Waktunya udah pas. Terima kasih buat Bu Eva, Pak Rizky, Bu Hermina dari masukannya. Dari yang kedua, kita lanjut yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip Jody Condor pada dasarnya bahwa kita termotivasi secara intrinsik. Yang pertama, yang kedua itu secara eksternal, ya ini secara intrinsik ya. Itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa ya bayangan kita tentang kelas yang kita idealkan, kamu menjadi orang yang seperti apa. Ini menanyakan keyakinan kelas kepada anak-anak kita, apakah kelas yang kita sepakati keyakinannya apakah sudah dijalani apa belum, sampai seberapa besar kamu menjalani keyakinan kelas kita ini. Lalu untuk apa kita mau keyakinan kelas ini? Apakah untuk kita sendiri atau untuk kelas bersama? Ini buat salah satu keyakinan kelas dalam segitiga restitusi. Untuk yang dari pengalaman dari materi yang pertama dari Pak Rizky, dari Pak Frio, kita melihat sini mengapa pengalaman dan pembelajaran yang Anda dapat setelah menerapkan konsep-konsep yang tersebut. Jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu dari materi yang pertama sampai yang terakhir dari Pak Rizky, dari Pak Frio, apa yang Ibu dapat dari materi yang kami sampaikan? Bu Rospinda, dari materi Pak Rio, Pak Rizky sampai materi kami, apa yang manfaat? Apa ada sesuatu yang Ibu sampaikan? Boleh sekali pengalaman dan pembelajaran yang kami dapat setelah mendengar dari Pak Rio, Pak Rizky, Pak Bu Armel, banyak ya tadi ya mengenai hukuman, dari Pak Rio itu mengenai budaya. Memang kita suka dengar juga sih, tapi saya kayaknya dapat sesuatu yang baru dari Pak Rio, dari Pak Rizky tadi tuh, apalagi yang masalah kebutuhan itu benar-benar itu bagus kita terapkan semuanya. Dari Bu Armel juga mengenai hukuman, ya kan? Apalagi tadi pengalaman bersama siswa sebagai teman. Terkadang kan susah ya anak-anak kalau curhat-curhat gitu ya, tapi kita harus bisa memancing curhat mengenai hal-hal sehari-hari, bagaimana supaya dia susah juga anak-anak, tidak semua dia punya keberanian untuk mengemukakan kesusahan gitu ya. Tapi saya sih suka ngobrol aja, akhirnya kalau dia dipancing dia terbuka ya mengenai kehidupan sehari-hari. Sampai saya pernah terharu, ternyata dia yang saya duga anak yang wah ekonomi tinggi, ternyata dia biasa-biasa aja tapi penampilannya tidak kelihatan dan dia bekerja. Itu ada anak kelas 10D, luar biasa kamu bisa menghasilkan uang dengan kemampuan IT-nya gitu. Sampai saya tuh percaya loh sama dia, membeli barang sesuatu, saya minta tolong dia, kamu sebagai teman ibu ya, tolong berikan ibu ini, saya titip uang dan bisa dipercaya. Terima kasih Bu Amel. Terima kasih Bu Rosinda. Itu pengalaman dari yang kita dapat yang sebelum-sebelumnya dengan materi ini. Apakah bermanfaat nggak Ibu menerima materi yang kita sampaikan ini? Sangat bermanfaat. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa digunakan, dilaksanakan ya Bu, dibagi-bagi buat temannya, karena kita membagi ilmu buat teman-teman kita juga supaya ilmunya dapat kita terapkan di 19.
Lebih pulang, saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di sini. Tapi bisa ditambahkan lagi nih ya refleksi untuk kegiatan hari ini ya sebagai penutup ya kan. Ya silakan ini Bu Eva bisa mewakili untuk ke depan nih ya. Silakan Bu Eva ini ya, biar kelihatan kamera nih refleksi kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Monggo Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Tio, Bu Arna dan Pak Rizky. Alhamdulillah puji syukur kita sudah bisa mengikuti kegiatan diseminasi dilakukan oleh teman-teman CGP di SMA 16 ini. Luar biasa sekali Pak, kami mendapatkan pencerahan dari apa yang tadi disampaikan dari Pak Tio, kemudian Pak Rizky juga dengan Bu Amel terkait dengan budaya positif. Budaya positif menjadi disiplin positif. Kita tadi sudah belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan kelas, kemudian juga tentang paradigma hukuman dan penghargaan. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu, karena kita menemukan hal yang mungkin tidak pernah kita temukan sebelumnya. Kita biasa memberikan anak-anak itu dengan tata tertib, kemudian hukuman. Tapi ternyata hukuman juga bisa berdampak negatif. Artinya tidak bisa mengubah anak menjadi disiplin, tapi justru akan berbahaya. Maka kemudian kita akan mengaji kembali tentang hukuman maupun penghargaan. Kemudian juga tadi disampaikan tentang restitusi. Ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan kembali kondisi ketika seseorang sudah melakukan tindakan yang tidak sesuai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Tio, Pak Rizky dan Ibu Amel yang sudah berbagi terkait dengan budaya positif. Dan kedepannya kita harap ini semua kita bisa realisasikan di SMA Negeri 16 Jakarta, dan mudah-mudahan kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya dari Bu Eva refleksinya sebagai penutup. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya yang sudah mengikuti diseminasi budaya positif di ruangan ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa perubahan, ya bisa membawa perubahan khususnya untuk sekolah kita tercinta yaitu SMA Negeri 16 Jakarta. Sekali lagi sebagai penutup kita yel-yel ya untuk SMA Negeri 16 Jakarta ya. Oke. SMA Negeri 16 Jakarta bangkit bersama. SMA Negeri 16 Jakarta wujudkan prestasi. SMA Negeri 16 Jakarta pasti bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Kami akhiri atas nama Priyo Cahyo, Muhammad Rizky. Saya Amelia Anwar. Ya. Kami CGP Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pada acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.